Salam. Topik kita hari ini untuk membawa para pemimpin kepada Allah. Kitab suci menyatakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, pertama-tama aku menasihatkan, naiklah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kata untuk semua orang dalam bahasa Yunani penulisan Kitab Suci Perjanjian Baru dinyatakan dengan kata huper pas anthropos. Huper pas anthropos yang artinya tidak ada tindakan pilih kasih di dalam doa. Jika kita berdoa, harus berdoa untuk semua orang. Untuk orang baik dan orang jahat. Untuk para pemimpin yang arif dan para pemimpin yang bengis. Memang, setiap saat selalu ada kebutuhan mendesak untuk mendoakan semua pembesar atau para pemimpin. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kedua menyatakan, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Namun, apakah yang dimaksud dengan semua itu? Termasuk pemimpin yang sangat kejam atau pemimpin yang sangat bengis? Adakah orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh yang tak dapat ditolong dengan doa kita? Jawaban dari pertanyaan ini dapat ditemukan dengan mencuplik kata pertama-tama dalam ayat yang pertama, yang memfokuskan perhatian kita kepada konteksnya. Dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-17, di mana Paulus mengakui bahwa dulunya ia seorang penghujat. Dulunya dia seorang penganiaya. Dan dulunya dia seorang yang ganas. 1 Timotius pasal 12 ayat yang ke-13. Ia lalu menegaskan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, yakni Anda dan saya. Kemudian
ia menambahkan ungkapan yang penting, yakni ia berkata, akulah yang paling berdosa. 1 Timotius pasal 2 ayat 15. Paulus menyadari semua orang berdosa, termasuk dirinya. Dengan kerendahan hati di hadapan Allah, dia menyadari bahwa dialah yang paling berdosa. Dia berkata, akulah yang paling berdosa. Dalam hal ini, Paulus menjelaskan bahwa ia menerima belas kasihan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Anda dan saya perlu menyadari, kita semua harus sadar, kalau kita ada sebagaimana kita ada dan kita dapat percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dosa kita diampuni, itu karena belas kasihan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Di mana Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya kepada Paulus sebagai contoh bagi orang berdosa berikutnya, yakni Anda dan saya yang akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-16. Dengan demikian, pada intinya Paulus berkata, jika aku, orang yang paling berdosa saja, dapat diselamatkan, maka siapapun juga dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, Paulus menasihati kita untuk mendoakan semua pembesar, untuk mendoakan semua pemimpin, karena Allah Juru Selamat kita dalam Yesus Kristus ingin agar semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenarannya. 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Jadi, marilah kita tidak hanya berdoa bagi para pemimpin yang disegani saja, yang memerintah dengan bijaksana dan adil, tetapi juga bagi para pemimpin yang mungkin kita anggap tidak saleh atau hidup yang tak saleh, sehingga mereka pun dapat diselamatkan. Ya, Tuhan Yesus Kristus dapat menyelamatkan siapa saja. Kita harus percayakan hal itu. Dengan demikian semangat doa kita makin menggebu-gebu untuk siapa saja, untuk orang baik dan orang jahat, untuk pemimpin yang baik, bijaksana dan arif, bahkan untuk pemimpin yang bengis, untuk siapa saja, karena sasaran Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dosa setiap orang. Dengan demikian, untuk membawa para pemimpin kepada Allah, berdoa, syafaatlah bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyukuri kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami sekalian. Kasih Tuhan kepada kami begitu dalam, melebihi dalamnya lautan, begitu luas, melebihi luasnya samudera raya, begitu tinggi, melebihi tingginya langit dari bumi, bahkan begitu indah, melebihi indahnya pelangi. Oleh karena kasih-Mu lah yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada. Dengan demikian,
Kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini, di mana Tuhan menempatkan kami pada bangsa ini. Tuhan punya maksud tertentu agar kami dapat berdoa untuk bangsa negara Republik Indonesia ini. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat akhir-akhir ini wabah virus corona COVID-19 melanda bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Tuhan melihat banyak orang yang meninggal, bahkan banyak mereka yang terpapar, diranjang karena penyakit. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan kami berdoa untuk mereka Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk mereka, biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang percaya kepada Tuhan disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Dampak dari virus corona ini, banyak perusahaan ditutup dan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa negara Republik Indonesia ini dengan caranya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa biar Tuhan pulihkan ekonomi perusahaan di mana kami bekerja, institusi di mana kami mengembangkan karya kami dan mengembangkan pengetahuan kami. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, apa yang dikerjakan Tuhan berhasil. Dan dampak dari itu kami semua yang ada di bawah naungan institusi tersebut mendapat berkah, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa dalam surga, bagi setiap para pemimpin bangsa dan negara, pemimpin institusi, pemimpin gereja, dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kuat kuasa Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, berikan hikmat dan pemahaman, mampukan mereka untuk memimpin kami, membawa kami kepada jalan yang benar. Lebih dari itu, di bawah kepemimpinan mereka Tuhan memberkati, dan berkat itu juga dapat disalurkan kepada kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, jika mereka dalam kehidupan yang saleh dan bertakwa kepada Tuhan, Tuhan tetap kuatkan, Tuhan tetap mempertetapkan iman mereka, dan tetap hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apabila mereka dalam hidup yang tidak saleh, atau mereka yang kejam, yang tidak mempedulikan, kiranya Tuhan jamah hati mereka, agar mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dapat melakukan dengan bijaksana dan adil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap apa yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, bagi para dosen, bagi para mahasiswa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, bekerja dengan bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami yang tidak mampu, kuatkan kami yang lemah, pulihkan kami Bapa dalam surga yang sakit, sembuhkan kami. Bahkan Tuhan yang berdosa Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan dapati kami hidup di dalam ketidakbenaran, ingatkan kami Tuhan, supaya tetap hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tetangga kiri kanan kami, muka belakang, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga jaga, lindungi, pimpin mereka. Jika mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ingatkan mereka dan luruskanlah langkah mereka. Kami punya kerinduan yang sama seperti kerinduan Tuhan, agar setiap orang diampuni, diselamatkan. Siapa saja mereka, diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.